menyampaikan informasi dan masuk ke telinga, mulai ada kata-kata mimpi, mubasir. Alhamdulillah, sekarang tidak sedikit lagi yang pernah mendengar mubasyirat, tidak sedikit lagi umat yang mendengar mimpi dan sebagainya. Itu sudah baik, itu saja. Tingkat orang memahami mulai mimpi, ingin tahu mimpi, itu sudah bagus di mata Allah, insya Allah. Soal percaya tidak percaya itu urusan Allah saja. Yang penting kita sampaikan, ya. Jadi dakwah mubasyirat itu kepentingan kedua. Banyak yang japri kepada saya, sekaligus sebagai sebuah maklumat. Walaupun saya sudah di-share di grup, namun mungkin ingin lebih jelas lagi. Apa next majelis gajah berikutnya? Rekan sekalian yang ada di rumah dan dimanapun berada, majelis gajah dirancang dengan perencanaan, ya, dengan pemikiran yang jauh ke depan. Kita punya visi jauh. Kita bukan grup abal-abal yang hanya sekedar omon-omon tidak jelas, ya. Misinya tidak jelas, visinya tidak jelas, hawa nafsu saja didahulukan, bikin grup lagi, bikin grup lagi. Bukan itu. Maka kita tidak pernah khawatir. Saya sudah mengatakan kepada siapapun, teman-teman, silahkan mau keluar dari gajah juga silahkan. Tidak, kita tidak cari pengikut. Kita tidak pernah mau ketemu saya, keluar dulu dari grup sana, baru boleh ketemu saya. Saya tidak begitu. Itu namanya pemaksaan dan tidak akan sehat. Orang yang bergabung ke majelis gajah adalah karena pemikiran, keikhlasan sendiri, bukan karena pemaksaan. Beda dengan grup ini, dia itu dipaksa semua. Oke, rekan sekalian, gajah punya visi ke depan. Apa visinya? Kita ingin membumikan Al-Quran dan hadis dikaitkan dengan peringatan tentang akhir zaman. Sederhana itu visi kita. Menyelamatkan banyak orang melalui hujah. Jadi kita ke depan sekali itu pemikirannya, ya. Ingin membantu menyelamatkan. Lalu apa langkah-langkahnya? Setelah ini, teman-teman, ini harus tahu betul. Rekam jejak digital itu mahal. Anda boleh mau punya rekam jejak digital, sekalian saja bunuh satu keluarga, maka rekam jejak digital Anda banyak nanti. Media bahasa memberitakannya. Begitu. Mas kuda diam-diam ternyata pembunuh berdarah daging. Berdarah dingin. Nah, silakan Ustadz Suhada bantai semua yang ada di sini. Wah, nanti terkenal di dunia dan akhirat. Kalau mau jejak digital, begitu caranya. Bikin sesuatu yang kontradiktif atau yang heboh. Wah, rekam jejak digitalnya puluhan tahun ada terus itu. Karena tersimpan di Google. Nah, majelis gajah harus punya rekam jejak digital. Maka walaupun pengorbanannya begitu besar, nilai kita, nilai 200 juta, 100 juta tuh, waduh, bisa hidup 1 tahun di sini, ya. Nah, rekan sekalian, karena rekam jejak digital itu penting, maka kita mengadakan acara-acara yang dianggap kita besar. Alhamdulillah, kita punya rekam jejak digital yang positif. Pernah ngadain dialog internasional dengan tokoh-tokoh yang dikenal luas sebagai tokoh moderat. Terjawab, oh ternyata gajah bukan kelompok radikal.
ternyata Gajah bukan teroris karena malah dekat dengan Kiai Akil Siraj. Itu sangat penting. Tapi di satu sisi Gajah tetap tegas gitu, supaya orang. Jadi kalau ada yang bertanya di JTPT, siapa itu Majelis Gajah dikejar? Kan banyak itu. Nah itu satu. Teman-teman belum terpikir itu. Saya sudah terpikir jauh. Harus. Karena sekarang zaman teknologi. Ya. Oh Gajah pernah ada seminar nih. Wah tentang ini mimpi. Jadi saya pengen tahu nih solusi ke depan ada semacam. Itu dari mana? Dari jejak digital. Satu. Yang kedua, untuk apa tujuan dengan biaya-biaya mahal? Adalah menyampaikan informasi dan masuk ke telinga. Mulai ada kata-kata mimpi, mubasyir. Alhamdulillah, sekarang tidak sedikit lagi yang pernah mendengar mubasyirat. Tidak sedikit lagi umat yang mendengar mimpi dan sebagainya. Itu sudah baik, itu saja. Tingkat orang memahami mulai mimpi, ingin tahu mimpi, itu sudah bagus di mata Allah, insya Allah. Soal percaya tidak percaya itu urusan Allah saja. Yang penting kita sampaikan, ya. Jadi dakwah mubasyirat itu kepentingan kedua. Maka kalaupun tidak ada yang hadir di dalam itu, tidak apa-apa. Kenapa kita imbangi dengan media, ya. Sekali nonton teman-teman di dalam analisa lembaga-lembaga analis ya, tentang iklan, tentang apa. Itu rata-rata TV nih, TVRI, CTV, yang nonton sekaligus dalam berita, itu bisa jutaan nonton itu, penonton. Bahkan kalau TV One yang khusus berita atau Kompas TV, itu ternyata di dalam manusia itu bisa 10 juta orang sekali nonton itu. Jadi lumayan alhamdulillah. Apalagi waktu dialog kan, hampir semua TV mau menayangkan. Alhamdulillah, mungkin sudah ada 30-40 juta yang mendengar mubasyirat, apa mimpi, kalau dibahas loh. Sama kayak Akil Siraj dibahasnya, langsung itu. Itu dakwah yang dahsyat itu, teman sekalian. Belum sosial media, belum kita semua menyampaikan itu. Kan luar biasa itu. Insya Allah di mata Allah itu luar biasa ya. Walaupun di mata kita seolah kecil dan sebagainya. Nah, rekan sekalian, setelah itu kita tinggalkan, artinya kita meninggalkan rekam jejak digital, baru kita melangkah apa? Melangkah menyampaikan, insya Allah dalam 2 minggu ke depan ini kita akan mulai gempur untuk menyampaikan karya ilmiah di dalam menyampaikan blueprint dan roadmap Indonesia dan dunia, karena ada dalam banyak mimpi, baik mimpi Muhammad Qasim maupun mimpi teman-teman. Nanti ketika orang menerima berkas dari kita, kan orang bertanya, siapa sih ini Gajah? Pasti kan bertanya kan, siapa Gajah yang tertentu? Ternyata memang spesial khusus menyampaikan akhir zaman, menyampaikan mubasyirat. Akhirnya kan positif nanti. Itu rekan sekalian, harus terencana. Itu yang terencana, ya. Bukan asal-asalan bikin grup. Bukan. Gajah itu tidak pernah terpikir pun dadakan-dadakan, semua terplanning jauh visi ke depan. Bahkan rekan sekalian, nextnya adalah kita akan terjemahkan dalam 13 bahasa nanti. Blueprint Darmet. Kita kirim ke semua email di semua negara, dan sekarang tidak ada batas waktu. Kalau kemarin kita ngadain ada batas waktu. Kapan mulai, kapan berakhir. Sebulan. Tidak semua terundang karena tidak terkejar. Tidak apa-apa, yang penting rekam jejak digitalnya. Nanti yang sesungguhnya memulai bertempur adalah ketika kita menyampaikan hasil blueprint lebih dari 150 halaman dan kelasnya, tulisannya ilmiah. Bahkan saya mengambil standar nih teman-teman sekalian, kalau mau tahu nih ya. Untuk blueprint dan sini ini saya mengambil standar untuk tesis ya. Begitu. Artinya nilai akademisnya bisa dipercaya. Jadi bukan tulisan seperti biasa, tapi punya nilai akademis.
kalau bisa setingkat doktoral. Cara penulisan, cara penyampaian, cara menganalisanya, itu. Karena memang blueprint roadmap ini harus bisa diterima oleh semua kalangan. Maka kita di tengah-tengah, tidak terlalu sulit bahasanya, tidak terlalu ilmiah yang seperti kitab-kitab, ya. Yang ulang-ulang kan agak susah dibaca, harus diulang-ulang karena untuk memahami, ya. Kalau saya ini kan kita ini harus nulis melihat semua pihak. Masuk ilmiah masuk, akademisi juga masuk, tapi orang awam pun bisa membaca dengan mudah. Itu yang kita akan tampilkan, ya. Dan insya Allah kita punya keyakinan tulisan karya ilmiah hasil seminar ini akan menjadi satu media dan cara untuk hampir, insya Allah, mudah-mudahan tidak ada satupun rumah yang tidak pernah mendengar tentang ini semua, ya. Artinya kita non-stop, ya. Terus non-stop, kirim email kemana, kirim WA, melacak WA, kirim dalam bentuk PDF, dalam bentuk narasinya, supaya orang terpancing untuk membaca PDF-nya dan sebagainya, ya. Karena lebih dari 100 halaman harus dalam bentuk PDF. Lalu ke lembaga-lembaga resmi pemerintah dan sebagainya, kita print, kita kirim. Presiden semua, tidak ada yang kelewat. Bahkan sampai wali kota, bupati dari Sabang sampai Merauke harus menerima berkas kita. Tidak tanggung-tanggung, ya. Itu nextnya. Jadi Majelis Gajah bukanlah satu kelompok asal jadi, asal nafsu, asal ego, bukan. Kita direncanakan oleh Allah. Dari mana tahu? Dari banyak mubasyir, ya. Ternyata langkah kita ini sudah direncanakan oleh Allah. Bukan kata saya, tapi kata mubasyir. Lihat mimpi Muhammad Qasim. Hari ini sudah berapa yang saya share? 6, ya. Silakan beririsan sejalan dengan majelis kita. Bahkan mohon maaf, ada 3 mimpi nanti yang menunjuk nama saya langsung dan ada screenshotnya. Jadi tidak bisa lagi bantah Rasulullah, dan Qasim pun tidak bisa bantah lagi untuk egonya, ya. Itu menyebut nama saya, menyebut kita sendiri. Dan Masya Allah, yang disebut-sebut itu sudah terjadi, sekedar terjadi. Alhamdulillah, berarti untuk membuktikan bahwa mimpi Qasim benar, sudah terjadi. Itulah saya kira next berikut. Dan berikutnya adalah Majelis Gajah sedang merencanakan sebuah langkah-langkah di dalam rangka bagaimana kita diperhitungkan oleh orang lain, didengar oleh semua pihak, dan insya Allah kita ingin dan akan mengadakan seminar kecil-kecilan, ya, atau bedah karya ilmiah ini, baik di masjid dalam skala 10 orang, 20 orang, insya Allah kita akan adakan, ya. Dan nanti tidak harus saya yang berangkat. Jadi saya akan umumkan di Solo, di Aceh, siap nggak ngadain bedah karya ilmiahnya. Oke, berangkat, Mas Jul, berangkat menjelaskan begitu, ya. Mas Padi, saya hubungi Kalimantan, siap nggak acara di sana ngadain bedah karya ilmiah ini? Siap, katanya. Oke, nggak usah banyak-banyak, 20 orang saja, 30 orang, entah di rumah, entah di mana, silakan Mas Padi berangkat, jelaskan begitu. Nah, itu kan bisa begini, kenapa? Karena ada karya tulis yang sudah diseminarkan, beda bobotnya loh. Kalau buku belum diseminarkan, beda bobotnya. Paradigma orang itu beda. Kalau sudah diseminarkan, wah ini bobotnya berarti lain. Seolah sudah absah secara sosial, ya. Itu kan hukum sosial, ya. Tidak ada memang hukum aturannya harus diseminarkan atau tidak, tapi kan itu hukum sosial yang memiliki paradigma karya tulis yang sudah diseminarkan, berarti ini tidak main-main. Begitu, ya. Nanti saya hubungi Majalengka,
Siap nggak teman-teman di sana? Ngadain ini di rumah saja boleh. Undang semua tokoh di sana. Besar Bukasa berangkat. Orang Kuningan sudah lengkap. Gitu. Itu rencana berikutnya ya. Tapi tunggu sampai ini selesai semua. Jadi alhamdulillah karena kita memang dirancang oleh Allah, dari mana tahu, dari Mubasyirat, sudah direncanakan lama oleh Allah. Tahu dari mana? Dari Mubasyirat. Maka tentu kita bukanlah lembaga atau kumpulan abal-abal dan ecek-ecek ya, yang tidak jelas tujuan juntrungnya, hanya sekedar hawa nafsu saja. Insyaallah Majelis Gajah. Tapi kita juga harus bangkit ketika ada orang yang berbicara yang tidak sesuai, baik dengan Mubasyirat maupun dengan hadis. Kita perlu mengkoreksi. Kita harus ada di jalur tengah-tengah. Kita bisa tegas, kita bisa galak, kita bisa lembut, bisa semuanya. Jadi Gajah adalah posisi selalu di tengah-tengah. Tidak selalu mengalah, tapi juga sesekali harus mengadakan perlawanan di dalam meluruskan dan sebagainya. Baik, saya kira banyak lagi yang kita lakukan, tapi tidak bolehlah dibocorkan terlalu jangka panjang, karena akan didengar orang lain, nanti malah kita nanti dikerdilkan. Cukup saya bicara 3 bulan ke depan dan sebagainya. Padahal di dalam file saya, kita sudah punya planning sampai pencabutan nyawa serempak. Teman-teman mungkin sementara ini tidak akan percaya dengan yang sudah saya tulis, bahwa Majelis Gajah punya planning sampai pencabutan nyawa serempak. Langkah-langkahnya seperti apa ya? Dari mana tahu? Dari Mubasyirat, dari dalil, dari hujah dan sebagainya. Jadi kita ini punya visi jangka panjang, bukan abal-abal, bukan grup-grup biasa. Maka kita sungguh-sungguh contoh adanya tempat Ujlah itu membuktikan kesungguhan kita dalam berjuang. Walaupun ini penuh dengan istilah bahasa kerennya berdarah-darah memperjuangkan ini. Sampai hari ini terus fitnah diarahkan kepada kita, panah-panah fitnah. Tapi ingat, dalam kaidah, dalam hadis dan sebagainya, cari orang atau tokoh atau lembaga yang panahnya diarahkan kepada mereka. Itulah menjadi petunjuk kebenaran. Jadi kebenaran itu pasti diiringi dengan banyak fitnah yang ditujukan kepadanya. Ya, itu kaidah. Silahkan baca pendapat para ulama dikaitkan dengan itu. Jadi kita sudah latihan banyak fitnah, kita latihan sudah sering digembosi, kita sering dikhianati, kita sering dibohongi dan sebagainya. Yang banyak yang ingkar kepada kita juga. Itu adalah latihan untuk mendewasakan kita, bahwa ketika kita diberikan oleh Allah tanggung jawab lebih, kita sudah siap. Teman-teman sudah mempan, imun. Bicara aku begini loh. Imun, kenapa? Saya tahu nggak dikit setiap hari kok. Imun, tidak mudah, ya. Begitu orang sekalian. Baik, saya kira itu saja. Hal kedua ini karena banyak dipertanyakan, untuk teman-teman paham, kita punya visi, misi, tujuan yang jelas dan terencana. Kalau ada orang lain baru berencana sekarang, sudah terlambat. No, tidak mungkin. Sukses berhasil. Kita sudah 6 tahun yang lalu dan punya planning yang jelas. Dari dulu saya punya planning jelas. Sampai ke sini itu sudah ada planning semuanya. Itu tidak mudah. Banyak ujian dan sebagainya. Isinya harus petarung semua. Jadi kalau ada orang baru memulai mencari tempat dan sebagainya atau mencari apa, terlambat. Kenapa? Karena kita sudah paham. Di dalam mimpi Muhammad Qasim dan lainnya, ajab Allah segera akan terjadi. Tidak lama lagi, insya Allah.